di situ kita suruh ngisi data kayak nama Facebook, nomor handphone kayak gitu. Nah, nanti setelah kita kirim baru ada feedback dari si hackernya itu ya, yang nipu itu, yang dari WA-nya itu. Kalau misalkan kita menang, katanya nanti kita bakalan di video call sama sama mereka gitu. Nah, sebenarnya saya juga udah bikin story kalau misalkan Facebook saya kena hack gitu. Cuman mungkin teman-teman saya juga ada yang belum lihat atau bagaimana gitu kan story saya. Nah, kebetulan teman saya yang ini kena dari Facebook. Dia ceritanya chat saya lewat Messenger. Dia nggak tahu Facebook saya waktu itu udah kena hack. Dan di hacknya itu sepaket Facebook dan Messengernya juga. Dia chat, dia nanya ini benar apa enggak. Dan seolah-olah tuh saya jawab situ iya betul. Tapi itu yang bukan saya yang jawab. Jadi udah di hack sama hackernya gitu. Udah penipunya yang jawab gitu. Dan terus tuh diminta uang, akhir di ini 4,2 juta ya. Iya. Jadi versinya dia beda-beda, ada yang coba-coba dari WhatsApp, ada TikTok, ada Facebook. Kalau Facebook ternyata sekarang udah nge-hack, dia hack itu, habis itu dia pura-pura jadi orangnya untuk bilang ini gue dapet loh. Akhirnya karena dia percaya sama orang ini, sama temennya, teman baiknya, akhirnya ya sudah, dia transfer. Nah ini tuh tanggal 11 Maret, bayangin aja, saya tuh ngalamin ini tuh udah dari tahun 2020 yang sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar. Yang tadi saya bilang saya udah pasrah tuh ya, nama saya pasti jelek ya karena kan mereka pasti kesel. Cuman saya nggak bisa ngelakuin apa-apa sampai saya tahu kalau yang ketipu itu orang-orang yang nggak mampu semuanya. Katanya dia juga tadi minjem juga dari kakaknya, betul ya. Saya juga banyak yang ketipu tuh minjem semuanya dari, dan itu tukang cilok lah, tukang apa yang berekspektasi 5 juta aja gede banget. Masa kita mau diem? Saya bingung sih. Akhirnya dengan ya pasti capek lah. Saya karena pas saya ke polisi, yang paling cepat itu katanya Mas Baim, kalau Mas Baim juga ngelaporin pencemaran nama baik supaya prosesnya itu cepat. Aduh jangan saya Pak, saya bilang saya nanti bolak-balik ini ya supaya cepet aja, karena kan yang dirugikan Mas Baim. Ya mau nggak mau saya ngelaporin, tapi kan itu waktu ya, pulang pergi. Tapi sekarang saya kemarin alhamdulillah baru ada yang nangkep di Sumut ya, satu orang. Dan enak banget sih, dia itu sebel banget saya ketika udah ditangkap, dia bilang ya udah kita damai ya, saya balikin duitnya banyak 150 juta. Tapi coba misalkan dia nggak bilang kita damai, terus duitnya nggak diganti, ngerti nggak sih maksud saya? Jadi semuanya dibalik-balikin, digampangin masalah begini. Yang saya bilang saya nggak mau damai, saya bilang harus dihukum. Tapi orangnya bilang, Mas kalau duit saya nggak balik gimana? Tanya sama polisi deh, polisi lebih tahu sebenarnya apa yang harus dilakuin. Tapi kalau semua orang begini nggak akan jelas-jelas, saya bilang nggak tahu saya harus bagaimana, cuman tanya polisi, dia lebih tahu kok apa yang harus dilakuin. Nah sekarang balik lagi, kalau misalkan ada yang memang masih ditipu segala, karena ini langsung ketika ada teman saya kebetulan orang TV, gimana TV kesini nih, saya langsung aduin polisi, semuanya begitu aja. Ketika ada polisi terus saya begitu sampai di semua orang kena tangkap bersama, secapek apapun saya terserah deh. Kalau saya mau cari panggung dari dulu istilahnya setahun 2 tahun 3 tahun, karena emang dia pakai nama saya ya pasti saya lakuin. Tapi karena kita kerjanya lumayan agak banyak ya, saya udahlah, kalau emang jelek nama itu deh, asal nanti benar-benar hilang nih. Tapi emang ini tambah banyak, saya bingung ya, akhirnya maunya mau kamu saya bingung. Nah Pak Boy, berarti sekarang memang sudah dilaporkan atau tidak Pak? Akan dilaporkan, karena tadi saya ada dua pekerjaan. Saya maaf ya nunggu sebentar di sini, tapi karena kalian udah pada tahu juga, akhirnya saya ketemu sama kalian dulu, habis itu kita ke polisi insya Allah antara sekarang atau besok, belum tahu, kerjaan saya ada jam 5. Dari mbaknya boleh, mungkin boleh ini yang saya ketipu dari temennya ya. Iya. Boleh cerita mbak kronologisnya, kan tadi kan sudah dikasih tahu, nah maksudnya gimana caranya kok mbak bisa transfer, emang dia ngomong apa sih mbak ini? Oh iya, dia WA kan, saya beruntung dapat hadiah kata dia kan. Aku SS nih, aku tanya ke dia, ke akunnya dia jawab, iya bener,
emang suruh transfer 750 buat dia validasi. Iya, aku juga kayak gitu. Bener Uri, itu bener. Karena temen mungkin rezeki ya, dia dapat hadiah gitu, jadi aku transfer gitu. Yang keduanya juga buat biaya pencairan hadiah. Aku tanya lagi, pokoknya setiap aku dapat suruh transfer, aku SS, aku kirim ke akun dia Facebooknya. Dia meyakinkan, iya Uri bener, gue juga kayak gitu kemarin gitu. Lalu kayak gitu sampai yang terakhir 4 juta, yang terakhir itu 2 juta kan buat biaya penayangan kata dia. Dia juga bilang di akunnya, ya udah aku ntar tunggu buat di Tiko lagi buat acara siaran langsung di TV gitu. Jadi gini, mereka tuh, saya tuh mereka tuh pintar loh, benar-benar pintar. Jadi mereka banking suara-suara saya. Banking suara-suara saya tuh kayak tadi apa yang kecil? Voice note udah kerja apa belum? Nah. Kerjanya apa gitu? Kerjanya apa? Ininya apa? Jadi dia banking dulu. Keperluannya apa ketika di chat, nanti ini pakai suara saya. Jadi ketika kayak asli. Kirim voice note. Kerjanya apa? Oh, baik bener nih. Langsung dia ini baik bener nih, baik bener. Tapi dia banking dulu keperluannya. Sama seperti video. Videonya juga di banking dulu sama dia. Banyak. Keperluannya apa? Misalkan, hai kamu menang 10 juta ya. Ini kan saya kan sering live begitu dulu. Dan ada acaranya. Acaranya. Boleh sayang? Boleh. Ada di situ. Tuh ada suster. Boleh. Hah? Ya di sini. Ada orang. Boleh. Boleh sayang. Berarti untuk sekarang memang tidak ada kata maaf ya Bang. Kalau misalkan sudah ketangkap pasti harus dipidanakan. Kalau saya haruslah, kalau enggak ya gimana jeraknya. Semua orang kalau misalkan diajak damai mau, ya pasti akan terus ada seperti ini. Sebenarnya polisi lebih tahu sih ya, maksudnya dia lebih tahu lah harus di gimanain. Kalau saya sebenarnya hanya kasihan sama orang-orang kecil, itu aja. Saya kasihan banget. Saya dengerin kemarin tuh ada berapa ya? Ada berapa belas juta kemarin? Dia tukang cilok. 13 atau 24 gitu ya. Dia udah 24. Dia sudah 5 tahun gak kelar-kelar. Sehari kan dapetnya 50.000, 70.000. Boy kita nanti. Ya. Saya itu kepikiran itu. Ya Allah, ini orang lo paling berapa? Ada utang 24 juta apa saya pakai? Ya. Ada di situ di sana ambil. Nggak ada saya di sana boleh. Nah kita tuh. Iya 24 juta ya boleh saya itu ambil dulu boleh nanti ambil itu aja.